Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas terusan dari mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampun yaitu Ibu Gustika Yuningpuri, SE, MSIM, terkait analisis rantai pasok dan penentuan lokasi fasilitas produksi dalam industri otomotif. Di kelompok 4 ini terdiri dari Septigian Kendi, Diana, Sumiati, dan saya sendiri, yaitu Kristiana. Industri otomotif dipilih sebagai fokus analisis untuk memahami dan meningkatkan rantai pasokan serta menentukan lokasi produksi yang optimal. Industri otomotif telah menjadi pilar penting dalam perkembangan ekonomi global, mewarnai lanskap industri dan inovasi teknologi, strategi pemasaran yang dinamis, dan tantangan yang terus berkembang. Dari mobil hingga kendaraan listrik, sepeda motor hingga truk komersial, industri otomotif terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, global, regulasi, pemerintahan, dan permintaan konsumen yang berubah. Analisis menyeluruh terhadap industri otomotif tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang tren, pasar, dan kompetisi, tetapi juga memperlihatkan peran krusialnya dalam ekonomi global. Dari perspektif produksi hingga distribusi, teknologi hingga keberlanjutan, industri ini menantang kita untuk memahami dinamika yang menggerakkannya. Dengan melihat ke depan, analisis industri otomotif akan memberikan wawasan yang berharga tentang arah dan evolusi masa depannya. Dari revolusi kendaraan otonom hingga pembaruan terbaru dalam teknologi bahan bakar alternatif. Industri ini terus bergerak maju menuju era yang lebih terhubung, efisien, dan berkelanjutan. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi dimensi-dimensi kunci dari analisis industri otomotif, memperdalam pemahaman tentang tantangan, peluang, dan tren yang membentuk lanskapnya saat ini dan masa depan. Terkait identifikasi, industri otomotif dipilih untuk melakukan analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Industri ini memiliki rantai pasokan yang kompleks yang melibatkan berbagai pemasok, proses produksi yang rumit, distribusi yang luas, dan pelanggan akhir yang beragam. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang memiliki peran penting dalam sektor manufaktur di Indonesia. Industri ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari merancang, mengembangkan, memproduksi, hingga menjual kendaraan bermotor. Selain itu, industri otomotif juga terkait erat dengan bidang transportasi, di mana berbagai jenis alat transportasi seperti motor, mobil bus, dan truk tidak lepas dari peran serta otomotif sebagai mesin penggerak. Nah, untuk identifikasi masalah terdiri dari identifikasi industri otomotif, analisis rantai pasok, kemudian penentuan lokasi fasilitas produksi, analisis perbandingan lokasi potensial, dan laporan serta rekomendasi. Untuk identifikasi otomotif dan analisis rantai pasok akan disampaikan oleh rekan saya, Septigian Kendi. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Yeti. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi industri otomotif. Peran Indonesia dalam industri otomotif, Indonesia telah menjadi pilar penting dalam sektor manufaktur otomotif di Asia Tenggara. Banyak perusahaan mobil terkenal di dunia membuka pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN. Meskipun demikian, Indonesia masih sangat tergantung pada investasi asing langsung.
terutama dari Jepang untuk pendirian fasilitas manufaktur mobil. Oleh karena itu, pengembangan industri komponen mobil yang mendukung industri manufaktur mobil menjadi penting untuk meningkatkan kemandirian industri otomotif Indonesia. Pemanfaatan artificial intelligence atau disebut juga AI di industri otomotif. Pemanfaatan teknologi AI di industri otomotif masih terbuka lebar. Salah satu area yang paling berpotensi untuk implementasi AI adalah logistik dan maintenance. Teknologi AI dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan otomotif dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Contohnya, implementasi AI di industri otomotif meliputi pengguna teknologi AI dalam quality control dan maintenance. Pengelola katalog suku cadang dan inventaris. Pengelolaan sistem katalog suku cadang dan inventaris dalam industri otomotif memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses identifikasi dan pemesanan suku cadang. Dengan sistem katalog yang terorganisir dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari suku cadang, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sejarah perkembangan otomotif di Indonesia. Pada tahun 1927, salah satu pabrikan dari luar negeri mendirikan pabrik otomotif di Tanjung Priok. Saat ini terdapat 22 perusahaan industri kendaraan roda 4 yang berkembang di Indonesia. Istilah di industri otomotif. Dalam dunia industri otomotif terdapat beberapa istilah yang perlu diperkenalkan seperti istilah keagenan, prinsipal, dan perusahaan agen tunggal. Tantangan dan perubahan dalam industri otomotif. Industri otomotif menghadapi berbagai tantangan termasuk persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen akibat faktor eksternal seperti harga minyak dan krisis ekonomi global. Oleh karena itu, industri otomotif perlu terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Baik, selanjutnya analisis rantai pasokan. Tantangan dalam rantai pasok industri otomotif. Industri otomotif dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait rantai pasok, termasuk perluasan dan penguatan rantai pasokan. Selain itu, otomotif juga dihadapkan pada tantangan terkait ekspor, penggunaan teknologi digital, gangguan pada rantai pasok global seperti krisis semikonduktor atau chip yang dapat berdampak pada kelancaran produksi dan pelayanan kendaraan. Lalu ada juga pengelolaan katalog suku cadang dan inventaris. Memiliki peran penting dalam industri otomotif, pemanfaatan teknologi blockchain dan analisis big data dapat membantu perusahaan meningkatkan keamanan, transparansi, dan membantu kepuasan yang lebih cerdas dan strategis berdasarkan data akurat. Lalu ada penerapan simbiosis industri pada rantai pasok otomotif. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh sinergi dan kolaborasi terhadap terjadinya pertukaran materi, energi produk, samping, dan air dalam rantai pasok otomotif. Baik, terima kasih kepada Septikian Kendi atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi fasilitas produksi dan analisis pembangunan lokasi yang akan disampaikan kepada rekan saya, Kak Mia Sumiati. Kepada Kak Mia, dipersilakan. Terima kasih Kak Yeti. Saya akan menjelaskan terkait penentuan lokasi fasilitas produksi, faktor geografi dan infrastruktur. Lokasi yang dipilih harus mempertimbangkan akses transportasi yang baik, ketersediaan infrastruktur GCT, serta biaya yang ketersediaan energi, air, dan telekomunikasi. Selain itu, area metropolitan dan ketersediaan tenaga kerja dengan terampil yang sesuai juga perlu menjadi pertimbangan. Dan yang kedua yaitu faktor ekonomi. Biaya lahan, upah, biaya bahan baku, dan biaya transportasi merupakan faktor ekonomi yang mempengaruhi penentuan lokasi. Fasilitas produksi. Pertimbangan terhadap lokasi pasar dan fasilitas perumahan juga dapat mempengaruhi keputusan
penentuan lokasi. Dan yang ketiga yaitu faktor strategi. Semakin strategis suatu lokasi industri, semakin besar peluang keuntungan yang akan diperoleh. Pengambilan keputusan dalam perencanaan lokasi industri harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yaitu analisis perbandingan lokasi. Melalui penggunaan metode seperti penilaian hasil value, perbandingan biaya, analisis ekonomi, dan model transportasi, lokasi potensial untuk fasilitas produksi akan dievaluasi. Dari analisis ini akan dipilih lokasi yang paling optimal dari segi biaya, aksesibilitas pasar, dan dampak lingkungan. Dari hasil analisis, beberapa sumber terkait terdapat beberapa lokasi potensial yang perlu dipertimbangkan dalam industri otomotif, khususnya di Indonesia. Berikut adalah perbandingan beberapa lokasi potensial berdasarkan informasi yang ditemukan, yaitu Indonesia sebagai pangsa pasar potensial. Karena pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan, jumlah masyarakat usia produktif yang mendominasi dan purchasing power masyarakat yang tinggi. Visi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mengubah Indonesia menjadi pusat produksi global untuk manufaktur mobil. Mereka ingin melihat produsen mobil besar mendirikan pabrik di Indonesia dengan tujuan mengganti Thailand sebagai pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN. Kemudian yaitu faktor ekonomi dan infrastruktur. Penentuan lokasi produksi juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi, seperti biaya lahan, pajak, upah, biaya bahan baku, dan biaya transportasi. Baik, terima kasih kepada Karmia atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu terkait laporan dan rekomendasi serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Diana. Kepada Diana, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yeti. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai laporan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu mengenai laporan. Laporan akan menyajikan hasil analisis rantai pasokan dan rekomendasi untuk lokasi fasilitas produksi yang dipilih. Rekomendasi juga akan disertakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan serta mengoptimalkan lokasi produksi. Dalam konteks industri otomotif di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, yaitu antara lain, yang pertama, pusat produksi global adalah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat produksi global untuk manufaktur mobil. Yang kedua, peran pemerintah, yaitu peran pemerintah dalam menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang konduktif untuk industri otomotif sangat penting. Dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan kebijakan industri otomotif, serta memastikan bahwa peraturan yang ada mampu memayungi industri otomotif dari hulu hingga hilir dapat menjadi rekomendasi penting dalam menghadapi tantangan industri otomotif nasional. Yang ketiga, pengembangan ekuitas merek. Pengukuran loyalitas dan preferensi konsumen terhadap merek otomotif merupakan indikator penting dan ekuitas merek dalam industri otomotif. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam industri otomotif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasokan dan kriteria penentuan lokasi, perusahaan dapat mengambil keputusan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja mereka. Dari analisis yang diteliti terhadap industri otomotif, kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah semata tentang kendaraan bermesin yang bergerak di jalan, tetapi juga merupakan cermin dari dinamika kompleks dalam ekonomi global, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Tren yang sedang berlangsung seperti transportasi menuju kendaraan listrik, pengembangan kendaraan otonom, dan permintaan akan
berkelanjutan menggambarkan evolusi yang cepat dalam industri ini. Kolaborasi antara pemain industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi semakin penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan dan inovatif untuk industri otomotif. Dengan demikian, analisis industri otomotif tidak hanya memberikan wawasan tentang kondisi saat ini, tetapi juga memberikan pandangan yang jelas tentang arahan yang mungkin diambil oleh industri ini di masa depan. Melalui pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi industri ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memposisikan diri mereka di garis depan perubahan, menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, masyarakat, dan ekosistem bisnis secara keseluruhan. Baik, terima Terima kasih. kasih Kak Diana atas penyampaiannya. Baik, demikian penyampaian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai analisis rantai pasok dan penentuan lokasi fasilitas industri dalam otomotif. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.